Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Senator DPD RI, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita mendatangkan seorang narasumber tokoh dari Putra Daerah Sumatera Utara. Beliau adalah salah satu anggota yang duduk di Komite 3 sebagai Wakil Komite 3, yaitu Bapak Haji Dedi Iskandar Batubara. Apa kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Untuk di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pelecehan Pak. Pelecehan seksual yang terjadi di Jombang. Akhir-akhir ini banyak berita yang menyebutkan peristiwa dugaan kekerasan seksual santriwati Pondok Pesantren Sidkiah Ploso Jombang oleh Muhammad Sipci Ajal Sani alias Mas Beci yang merupakan anak dari Muhammad Muhtar Muhti, pengasuh Pondok Pesantren Supiah tersebut. Nah, menindaklanjuti mengenai pemberitaan ini, langkah apa aja sih yang telah dilakukan oleh Komite 3? Iya, makasih Mbak Minda, Ya, sahabat senator dan para penonton yang berbahagia dimanapun berada. Pertama saya kira sebenarnya ini bukan kasus baru ya, karena peristiwanya kan terjadi 2019, Oktober 2019. Sudah ada laporan oleh santriwati yang dimaksudkan itu yang menerima pelecehan kepada pihak kepolisian, dan kemudian pihak kepolisian juga sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan untuk itu. Tapi kemudian memang saya membaca bahwa yang bersangkutan ini kan melakukan upaya hukum juga ya. Artinya ketika ada pelapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka itu kemudian melakukan upaya hukum berikutnya dengan melakukan gugatan dan seterusnya, sehingga kemudian 2 hari ini persis kita diramaikan baik di media televisi maupun di media sosial. iya betul. Upaya untuk menangkap tersangka Mas Beki ini. Iya, Mas Beci. Saya kira begini, Komite 3 kan memang spesifik tugasnya, salah satu diantaranya kebetulan saya salah satu wakil ketua dan bidang tugas saya adalah soal agama, dan saya kira ini menjadi concernnya Komite 3. Pertama, kita mengikuti terus pemberitaan ini dari mulai beberapa hari terakhir yang saya kira cukup hangat ini, sehingga kemudian kita sampai pada kesimpulan pertama, DPD dalam hal ini Komite 3 harus menyampaikan sikap resmi secara kelembagaan terkait dengan hal ini. Yang pertama saya kira kita ingin meminta pihak kepolisian untuk tegak lurus dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Dan nggak perlu ragu-ragu, saya kira sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, undang-undang TPKS yang Mei lalu itu sudah disahkan. Baru disahkan ya Pak. Walaupun peraturan turunannya belum ada. Tapi saya kira ini kan payung hukum yang sudah bisa digunakan secara otomatis oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. Dan nggak perlu ragu-ragu, saya memang menduga bahwa barangkali jajaran Polres di Jombang mungkin barangkali belum memahami secara komprehensif undang-undang ini, karena memang sangat baru sekali. Karenanya saya kira memang ini mesti segera untuk disosialisasikan bahwa hari ini sudah ada undang-undang TPKS yang kemudian akan memberikan jaminan kepada siapapun yang kemudian menjadi korban pelecehan dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, saya kira Komite 3 juga akan segera melakukan advokasi dan melihat langsung proses penanganan ini, memantau ya Pak. Sampai dengan kita berharap memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Dan kemudian yang bersalah secara hukum ya memang harus dihukum, dan yang tidak bersalah misalkan ya tetap harus diberikan. Ya kayak semalam kan misalkan ada sekitar 300 lebih ya yang ditangkap. Iya betul, yang ada dibawa sekitar 320 dengan kalau nggak salah. 320 orang ya. Iya betul Pak. Dibawa ke mungkin ke Polres atau ke untuk diminta polisi untuk diminta keterangan, didata dan sebagainya. Walaupun sebagian saya kira ada yang dipulangkan karena bersatu sebagai santri. Tapi dengan begitu ramainya yang ditangkap ini, dan kita melihat ada drama proses penangkapan yang juga saya kira menurut saya sih
kayak residivis luar Iya, biasa atau betul. kayak Jadi pelaku tindak pidana terorisme gitu seperti kan, sehingga menjadi heboh sekali Iya, gitu kan. betul. Padahal sebetulnya yang ingin dilakukan harusnya adalah upaya penangkapan terhadap satu orang pelaku saja Iya, gitu. betul. Harusnya bisa Harusnya lebih. bisa dengan kekeluargaan mungkin ya Pak ya, Harusnya ya. maksudnya Dan saya dengan juga mengapresiasi sebenarnya. Terima kasih juga karena tadi malam sudah yang bersangkutan sudah sudah diserahkan oleh Iya, betul. keluarga dan kemudian menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum. Iya, Saya kira ini yang harus menjadi atensi kita, iya. bahwa pihak kepolisian dalam hal ini saya kira nggak perlu ragu-ragu lagi. Kalau ada tindak pidana kekerasan seksual ke depan dan pelakunya sudah jelas, sudah ditetapkan sebagai tersangka, jangan ragu-ragu, dieksekusi aja langsung Iya, gitu. betul. Biar Nggak bisa perlu. langsung tahu Pak ya, apakah ini memang benar terjadi atau Iya, tidak seperti itu kalau oleh nggak beliaunya. proses begitu kan kita nggak tahu nih, menduga-duga Iya, saja hanya gitu. menunggu dan berkepanjangan ya Pak ya, membuat Kepanjangan. resah Bayangin para 2019 santri. Oktober kan? Iya, Ini 21, 22. dua-dua Berarti kan sudah 20, 21, 22. 1,5 tahun. Hampir 3 tahun Hampir kan? 3 tahun, Hampir 3 tahun betul-betul itu kan memang. arti masa yang sangat panjang. Panjang. Untuk sebuah kasus yang begini saya kira. Iya, ini sangat ya Ya, memalukan ya Pak ya, sangat karena memalukan ini lah ya. Betul. pesantren seperti itu ya Pak ya, dan pelakunya orang dalam sendiri. Ya, tapi saya melihatnya Miris. bahwa ini sebenarnya titik titik balik yang sangat baik menurut saya. Ini momentum strategis ketika sebuah undang-undang itu sudah disahkan. Oh iya betul. Udah, baru Mei kemarin, 9 Mei 2022, kemudian ada kasus dan ini kan langsung bisa dieksekusi nih. Diterapkan, iya Jadi betul. pasal-pasal di undang-undang TPKS itu kemudian bisa menjadi rujukan pihak kepolisian untuk memeriksa memeriksa ya Pak, yang menyelesaikan bersangkutan kasusnya. gitu. Jadi nggak perlu ada keraguan-raguan lagi Iya lah. betul. Nah, Kalau saya kemarin kira kan masih karena belum jelas, belum ada undang-undang, jadi mungkin masih tersendat mungkin ya Pak ya. iya. Kemudian yang kedua juga saya kira Komite 3 akan secara khusus nanti menyampaikan konferensi pers kepada media Betul. terkait dengan sikap lembaga, sikap komite terhadap apa yang sedang terjadi ini. Saya kira itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komite 3 sebagai alat kelengkapan DPD yang hari ini ingin mengambil bagian untuk ikut serta Oh iya betul. mendukung pelaksanaan Undang-Undang TPKS ini secara baik. Saya kira gitu. Ini implementasinya perlu kita kawal dengan baik. Iya betul. Harus. Nah, menurut Bapak apa aja yang pihak apa saja yang bergerak cepat dan tanggap mengenai kasus ini selain pihak kepolisian? Ya, saya kira Kementerian Agama juga sudah mengambil langkah ya, kemudian dengan mencabut izin pesantren. Walaupun saya kira memang nanti mungkin harus ada telaah lebih dalam lagi Iya betul Pak. terkait dengan ini, dan saya kira memang semua lembaga negara dan stakeholder terkait itu harus bisa mengambil sikap sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini tentu Kementerian Agama berada pada posisinya sebagai pembina sekolah-sekolah keagamaan, termasuk diantaranya pondok pesantren, dan saya kira ini kebijakan yang patut kita berikan apresiasi lah ya oleh Kementerian Agama. Kemudian yang berikutnya juga saya kira pemerintah daerah juga. Iya betul. Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota ini harus segera, paling tidak meskipun barangkali kementerian atau pemerintah pusat belum melakukan sosialisasi yang secara masif ya terkait dengan undang-undang TPKS, tapi dengan case ini saya kira kita harus akselerasi nih. Iya betul. Percepatan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif juga soal undang-undang ini, sehingga kemudian pemerintah daerah juga bisa ikut terlibat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di tempat masing-masing. Saya kira kasus ini kan bukan yang pertama ya, cukup banyak sekali kasus serupa di daerah-daerah lain juga. Sebagian ada yang terberitakan, ada yang dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi lebih banyak juga saya kira yang tidak dilaporkan. Bahkan hari ini jangan-jangan di dalam rumah tangga sendiri gitu ada perilaku orang tua, baik suami ke istri, ayah ke anak gitu kan, yang juga kadang-kadang sebenarnya itu bagian dari tindak kekerasan termasuk ya Pak seksual juga gitu ya. Iya. Saya kira itu yang yang pihak-pihak yang kemudian harus ikut mengambil peran, berdiri pada posisi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah pusat saya kira juga harus kita dorong untuk kemudian segera menerbitkan aturan turunan. Tentu aturan pelaksanaan ini kan perlu dirinci lagi. Setelah di undang-undang harus ada peraturan pemerintahnya.
yang menjelaskan secara lebih detail lagi seperti apa implementasi undang-undang ini di lapangan. Saya kira itu yang mesti segera dilakukan. Iya. Nah, untuk itu perlu tidak dibentuk sebuah early warning system agar kasus dugaan kekerasan seksual seperti ini tidak terjadi lagi di dalam lembaga pendidikan agama ke depannya. Iya, ini kan apa kalau early warning system ini kan mendeteksi iya, secara lebih betul. awal ya. Saya kira secara kelembagaan sih tidak perlu sebetulnya, nggak perlu. Kementerian dan lembaga serta pemerintah terkait itu secara otomatis menurut saya itu sudah punya grand prosedur ya, Pak, design ya. Iya, betul. Kalau misalkan ada case-case begini, maka proses penanganannya itu sudah dipersiapkan sejak lebih awal gitu. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu mendukung kalau ada case kemudian muncul lembaga baru, ada case muncul lembaga baru. Nggak usah gitu. Yang ada itu saja kemudian difokuskan. Toh dia juga punya, misalkan gini, ini kan sama kayak merencanakan sebuah program ya. Merencanakan program itu kan sama dengan early sistem juga kan. Ya, artinya kita mendeteksi bahwa ini program akan kita kerjakan bla 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 segala macam. Kementerian Agama misalkan sudah bisa mendeteksi kalau kemudian pesantren di mana di situ hidup orang begitu banyak gitu. Saya sebagai alumni pesantren paham betul saya kehidupan di pesantren kan. Ada kiai, ada santri, ada kurikulum dan segala macam itu hidup di situ dalam komunitas yang tertutup karena dia tidak punya akses keluar gitu kan. Beragam kemungkinan kejadian itu bisa saja terjadi. Betul. Karena di sana potensi itu ada karena orang terkurung di dalam asrama kan. Ini definisi yang saya kira dimaklumi oleh semua orang tentang kondisi pesantren. Jadi Kementerian Agama saya kira dengan posisinya yang ada sekarang ini bisa membangun desain untuk pesantren itu agar kemudian tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa seperti ini. Yang lalu juga saya kira cukup ada juga kasus-kasus serupa lah ya. Tapi ke depan nggak boleh lagi ada kejadian. Iya, betul ya, mungkin untuk korban juga mungkin ya Pak ya. Jadi mereka harus berani gitu. Jadi tidak harus lama ini terjadi, harus berani untuk mengutarakan gitu loh Pak. Memang kadang-kadang resikonya di korban ini, terutama kalau di pesantren misalkan, kita kan posisi sebagai santri. Tentu kita kan akan sangat hormat, bahkan sampai cenderung takut barangkali kepada takut ya, Pak, ya. Para pembina. Kalau istilahnya kami di pesantren itu ada mudabir itu, ada kakak-kakak senior yang ngayomi kita. Dengan mereka saja pun sebenarnya kita sungkan, segan, hormat, bahkan sampai ada yang kelas takut barangkali gitu ya. Saran saya barangkali kepada semua santri dimanapun berada yang hari ini sedang mondok di pesantren, ya sudah kalau menemukan perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, apalagi sampai ke pelecehan seksual, jangan ragu, jangan sungkan untuk melaporkan begitu. Betul. Karena kalau nggak dilaporkan nggak akan mungkin ketahuan. Iya, berlarut-larut ya Pak ya. Pertama barangkali melaporkan dengan pesantren sendiri, institusi internal. Kemudian di luar itu setelahnya barangkali kalau tidak ada tindakan, silakan bikin pelaporan yang lebih jauh ke pihak kepolisian dan seterusnya sehingga kemudian ada penindakan gitu. Iya, betul. Nggak boleh lagi ada kasus-kasus serupa gini. Ini saya kira ya bentuk deteksi dini yang diharapkan itu bisa dihadirkan oleh oleh semua lembaga yang punya irisan dan kepentingan dengan itu. Iya, betul. Nah, untuk posisi strategis apa Pak yang harus diperkuat dalam lembaga pendidikan baik umum maupun agama agar nilai-nilai keteladanan ini dapat diimplementasikan? Sebenarnya secara kurikulum hari ini kurikulum kita sudah cukup bagus menurut saya ya. Baik kurikulum Merdeka yang hari ini sedang genjot oleh pihak Kementerian Pendidikan maupun kurikulum pesantren yang secara mandiri itu diperbolehkan untuk menyusun kurikulum sendiri. Tidak ada saya kira kurikulum yang kemudian mengajak dan membangun sebuah bangunan model pendidikan mengarah kepada kekerasan tindak pidana seksual dan sebagainya. Saya kira tidak ada. Semua kurikulum itu pasti kurikulum yang terbaik. Hanya saja memang persoalannya ya di orangnya menurut saya. Jadi harus ada misalkan pemilihan macam hari ini misalkan. Saya senang kalau hari ini kalau mau jadi guru profesional misalkan, itu kan tahapannya kan panjang sekali ya. Ada proses pendidikan profesi guru, kemudian ada lagi mau guru penggerak dan sebagainya. Ini kan model-model yang disiapkan oleh pemerintah untuk melahirkan para pendidik yang profesional, punya kapasitas, punya kompetensi, punya keteladanan. Dan ini juga yang saya kira mesti diikuti oleh
semua institusi pendidikan, Iya. baik yang formal maupun yang non formal. non-formal. Tentu kompetensi yang saya maksudkan itu sesuai dengan kebidangan masing-masing. Iya, betul. Artinya kalau sekolah umum ya tentu sekolah umum, kalau sekolah pesantren tentu Pesantren. berbasis pesantren. Betul. Itu yang pertama. Jadi kurikulum menurut saya tidak ada masalah hari ini. Iya. Menurut saya tidak ada masalah. Yang jadi persoalan itu adalah soal personalitinya Iya, gitu. benar, Jadi personal. ini yang mesti harus dibentengi. Di pesantren itu kan terpisah ya antara laki-laki dengan perempuan. Udah. Menurut saya ya sudah dipisah saja gitu. Jangan dekatkan atau jangan buka ruang dan potensi ada oknum-oknum kah, baik itu senioritas, pengasuh, guru dan sebagainya, berinteraksi terlalu dekat antara lawan jenis misalkan. Ini kan mengandung mengandung potensi untuk bisa melakukan tindak pidana misalkan. Ya mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian sebagian orang yang barangkali sengaja ingin mengambil kesempatan-kesempatan begitu gitu kan. Ya, dengan semakin intens dan dekat hubungan baik antara laki-laki dengan perempuan dan kemudian peristiwa itu jadi bisa terjadi terjadi begitu. Iya. Yang ketiga saya kira memang perlu ada segera sosialisasi terkait dengan undang-undang TPKS terhadap semua lembaga pendidikan. Baik itu lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Sehingga kemudian mereka tahu persis bahwa ada undang-undang yang membentengi mereka. Kalau mereka sudah tahu, maka mereka akan mengerti pula kemudian kalau mereka menjadi korban apa yang harus mereka lakukan gitu. Betul, ini yang saya kira harus segera dilakukan gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk juga saya kira tanggung jawab DPD. Iya. Tentu di Komite 3 juga saya dengan teman-teman akan mengambil instrumen ini untuk menjadi pekerjaan kita di daerah, mensosialisasikan undang-undang ini kepada semua elemen masyarakat kita di daerah agar mereka paham bahwa ada undang-undang yang sudah melindungi hak-hak mereka hari ini. Ada PR tambahannya Pak ya, Benar DPD. Sekali. Iya. Nah, apakah strategi dan harapan Bapak agar masalah kekerasan seksual ini tidak terulang lagi di masa yang mendatang? Pertama, pihak kepolisian saya kira. Ke depan kalau ada kasus-kasus begini jangan tunda-tunda lama-lama gitu. Jangan biarkan masuk angin kayak seperti sekarang. Jangan biarkan masuk angin. Kalau sudah masuk angin jadi repot, semua terlibat jadinya. Kalau sudah ketemu masalahnya eksekusi langsung, jangan lama-lama. Karena kalau makin lama makin tidak baik saya kira, dan ini modelnya orang bisa menerjemahkan macam-macam nanti. Iya, betul. Jadi mungkin kita melihat dari sini seperti kejadian yang di TV ditayangkan di media sosial dan seterusnya itu, ya kita sepenuhnya seperti ingin menyalahkan pihak pesantren misalkan. Tapi di dalam pesantren sendiri justru mereka menganggap pihak kepolisian yang melakukan kesalahan kan gitu. Kalau nggak mungkin mereka lindungi, mereka mereka backup tersangka ini sedemikian rupa gitu. Ini kenapa? Karena berlarut-larut saya kira. Sudah sangat lama. Kalau 2019 yang lalu itu ketika tersangka, eksekusi, penyidikan, penyelidikan lakukan, selesai. Tapi walaupun barangkali ketika itu mungkin belum akan menggunakan undang-undang TPKS ya, masih akan menggunakan undang-undang yang lain barangkali begitu. Ini yang pertama. Yang ketiga saya kira kita menghormati semua proses hukum yang ada. Kita dukung aparat kepolisian untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kewenangannya untuk menjadi pengayom bagi masyarakat, sekaligus melaksanakan tugas-tugas melindungi masyarakat kita dari upaya kekerasan seksual. Dan yang ketiga saya kira seperti yang saya sampaikan di awal, semua stakeholder harus sama-sama ini saling ya Pak ya, saling mendukung untuk penerapan dan implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Kalau ada kasus-kasus dan temuan-temuan, jangan ragu-ragu, eksekusi dan segera ambil langkah dan tindakan. Saya kira begitu. Iya, betul. Nah, untuk apa yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak nih yang mau menjadi santri dengan adanya kasus ini, kan sekarang udah masuk ke media sosial sangat cepat Pak. Jadi semua anak pasti pegang handphone, medsos itu langsung berkembang. Saran Bapak nih, jadi mereka mungkin ada sebagian orang tua kan yang ingin anak saya mau masukin pesantren aja biar lebih ini. Untuk menghindari ketakutan ini ada apa Bapak bisa kasih masukan? Yang pertama, sebagai anak santri saya tetap merekomendasikan orang masuk pesantren. Dan pesantren itu bukan lembaga buruk. Itu lembaga terbaik menurut saya, yang orang bisa dibentuk karakternya, bisa dibentuk kepribadiannya. Jadi ini case saja, tidak kemudian mengeneralisir bahwa tidak semua pesantren itu kemudian seolah-olah akan begitu. Enggak, ini hanya case saja, case satu orang yang sudah ditetapkan tersangka, tapi kemudian tidak dieksekusi oleh kepolisian secara cepat dan akhirnya berlarut-larut hingga akhirnya menjadi seperti yang sekarang ini. Jadi menurut saya
para orang tua juga nggak perlu khawatir untuk tetap menitipkan anaknya di pesantren. Pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan salah satu yang terbaik menurut saya di Betul. negeri ini, karena Iya, sejarah panjang bangsa ini juga didirikan oleh alumni-alumni alumni pesantren. pesantren. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada niat mau nyekolahkan anaknya ke pesantren, insya Allah nggak ada Insya masalah Allah. itu. Ini hanya satu case dari sekian Banyak. banyak persoalan Iya, sosial betul. kita sebetulnya. Tidak hanya harus fokus ke situ Tidak ya Pak hanya ya. harus di situ gitu. Heeh. Yang kedua, nggak perlu ragu bahwa kita sudah punya undang-undang. Undang-undang ini kemudian akan menjadi pelindung, menjadi benteng kita. Kalau ada perilaku-perilaku kekerasan seksual, ini segera bisa menjadi payung hukum untuk melindungi semua anak bangsa ini Iya, dari betul. perilaku kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga, saya kira pemerintah daerah dan terutama gubernur, bupati, wali kota di daerah juga sama-samalah kita untuk ikut membantu mensosialisasikan undang-undang ini agar semua orang paham bahwa ada perlindungan Ada yang perlindungan, sudah betul. maksimal dilakukan oleh negara terhadap seluruh Para warga negara yang warga mendapat negara. perilaku seksual. Yang ketiga, hukum berat mereka yang kemudian hari ini menjadi pelaku tindak pidana Iya, kekerasan betul, Pak. seksual. Saya kira ini bukan perilaku yang sangat tidak baik. Ini perlu ada hukuman agar ada efek jerak Iya, biar kepada banyak orang yang kemudian tidak mau melakukan hal yang serupa, yang lagi serupa, seperti betul itu. Bapak. Saya kira itu saja himbauan saya. Oke, baik. Baiklah, terima kasih. Demikian pemaparan dari Bapak Haji Dedi Iskandar Batubara. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat untuk kita yang awam dengan UU TPKS yang baru saja disahkan Mei lalu. Dan jangan lupa Sobat Senator untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info seputar DPD RI dan Setjen DPD RI. Salam dari daerah untuk Indonesia.